Three, two, one. I keep thinking when my friends let me, I can go insane. Baik, sebelum memulai presentasi, saya Siska Maharani akan menjelaskan materi-materi apa saja, poin-poin apa saja yang akan kami presentasikan. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada hakikat, ketiga keadilan, keempat kejujuran dan kebenaran, kelima kecurangan, yang keenam pemulihan nama baik, ketujuh pembalasan, kedelapan manusia dan keadilan, dan yang terakhir yaitu isu tentang manusia dan keadilan di masyarakat. Materi pertama yaitu mengenai pengertian keadilan. Seperti yang kita ketahui, keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, tidak memihak sebelah ataupun tidak sewenang-wenang. Kemudian, menurut para ahli, pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara ujung ekstrim yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Keadilan oleh Plato diproyeksi pada diri manusia, sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Jika pendapat Socrates yang memproyeksikan keadilan pada pemerintah, menurutnya keadilan tercipta bila mana warga negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, Konghucu berpendapat lain. Keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, bila ayah sebagai ayah, raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya. Dan menurut pendapat umum dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat. Hakikat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, serta bangsa dan negaranya, hubungan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya yaitu keadilan dan ketidakadilan. Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat, sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bila mana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Adapun berbagai macam keadilan. Yang pertama itu keadilan legal atau keadilan moral. Kemudian keadilan distributif, keadilan komutatif, yang semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.
Baiklah, perkenalkan nama saya Salsabila Maulida. Saya akan menjelaskan materi tentang kejujuran dan kebenaran. Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kecurangan. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha. Materi selanjutnya yaitu pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya, bahwa apa yang telah diperbuatnya tidak sesuai dengan ukuran moral atau tidak sesuai dengan akhlak. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang atau tetangga, adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Pembalasan. Pembalasan adalah suatu reaksi atas perbuatan orang lain. Reaksi itu dapat berupa perbuatan serupa, perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, tingkah laku yang seimbang. Manusia dan keadilan. Manusia dan keadilan, di mana manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan dalam bentuk yang berpasang-pasangan, di mana manusia juga ada yang baik dan juga ada yang jelek, ada yang pandai, juga ada yang bodoh, dan lain-lain. Ini semua merupakan suatu konsep keadilan yang hakiki secara kodrat Tuhan. Materi terakhir yaitu isu tentang manusia dan keadilan di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai orang yang main hakim sendiri. Sebenarnya, perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan, yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya. Individu yang berkeadilan sosial harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hubungannya dengan manusia adalah hubungan yang sangat erat sekali yang tidak dapat dipisahkan dengan apapun. Manusia tanpa keadilan, maka kehidupannya tidak akan tentram. Karena unsur pertama dari kehidupan adalah keadilan. Karena keadilan memberikan suatu perdamaian dan persatuan di kalangan manusia. Itulah beberapa materi yang dapat kami presentasikan, yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.